Tapi dengan dia, bisa nggak kita jadi diri kita sendiri? Karena pertemanan ketika kita harus menjadi orang lain adalah pertemanan yang paling melelahkan. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempat menemukan warna segala tentang hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Pada episode kali ini, Biru dengan tingkat keceriaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan episode-episode lainnya. Biasanya, kalau kita mulai satu episode itu pasti ada aja intro yang menurut Biru harus sampaikan pada kalian. Dan intro hari ini, sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Biru ingin kalian tahu bahwa untuk semua kalian yang telah berusaha menjadi sahabat dengan cara kalian sendiri, kalian hebat. Karena aku tahu, episode kali ini mungkin akan kena di beberapa orang yang sampai saat ini masih belum mendapatkan sahabatnya. Masih bahkan mungkin mempertanyakan, apa sih sebenarnya arti sahabat? Apa sebenarnya arti orang-orang yang ada di samping kita? Apa sebenarnya arti membersamai seseorang dan dibersamai seseorang? Kamu bahkan belum tahu itu karena kamu belum dapetin seseorang yang betul-betul ada untuk kamu. Tapi Biru cuma mau bilang satu hal, bahwa kamu, siapapun dimanapun kamu udah jadi orang yang hebat. Kamu sudah berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Mungkin dengan kamu berpisah dengan temanmu yang kemarin, kamu kurang cocok, atau mungkin ada cara lain yang Tuhan mau tunjukkan sama kamu untuk jadi manusia yang lebih baik. So, kita akan bercerita tentang persahabatan. Kalian tahu gak? Di Bersorak Bahagia itu ada dua tokoh utama. Tokoh pertamanya namanya Biru. It's me, aku adalah Birunya. Tapi Biru, kalau kita lihat buku Bersorak Bahagia, kita lihat sama-sama ya. Biru itu tidak ada di sini. Tapi di sini kita punya Ji. Ini namanya Ji. Ya. Ji itu adalah batok kelapa. Kenapa aku jadikan batok kelapa ini sebagai bentuk buku ini? Karena aku merasa batok kelapa ini punya ciri khas tertentu. Iya, selain gampang digambar, batok kelapanya juga lucu. Ini adalah Ji. Biru punya teman hayalan, namanya Ji. Dan Ji itu adalah sahabat Biru di semua situasi. Kalau kita lihat isi dalamnya, kita akan baca kalimat ini. Ini kisah tentang kita, tentang mencari hidup dan yang hilang. Ini bukan tentang cerita siapapun, karena ini adalah cerita tentang semua umat di bumi. Semua kisah ini digambarkannya oleh Biru, tapi yang digambarkannya adalah Ji. Tahu gak alasan kenapa Biru menciptakan tokoh hayalan dalam mimpinya? Biru hanya bisa bertemu Ji pada mimpi-mimpi tertentu, karena Biru tahu persahabatan yang sejati mungkin gak pernah bisa dia temukan dalam hidupnya pada masa itu. Masa-masa yang menurut Biru adalah masa-masa yang sulit, yang membuat dia akhirnya harus berhayal bahwa dia punya sahabat yang setia di samping dia. Betapa sesaknya ketika kita nggak punya sahabat, sampai kita sendiri bahkan harus menciptakan sahabat hayalan untuk kita. Dari keberatan-keberatan itu, lahirlah buku ini yang kemudian banyak menceritakan tentang kehidupan sampai akhirnya endingnya berbahagia. Makanya aku sebut Bersorak Bahagia. Buat semua sahabat-sahabat di luar sana, makasih ya. Makasih karena kalau kamu dapat video ini, itu artinya ada seseorang yang ingin mengirimkan video ini dengan maksud tertentu. Tahu nggak? Aku tuh seneng banget punya seorang sahabat yang bisa aku ajak ketawa-tawa gak jelas, yang bisa aku ajak cerita ngalor ngidul, yang bisa kita kemana-mana tanpa kita harus baperan, yang bisa mengerjakan ini dan mengerjakan itu bersama-sama. Tapi kita nggak perlu merasa kita keberatan untuk suatu hal dan lain hal. Yang kita merasa ceritanya adalah bagian dari cerita kita juga. Tau gak? Nemuin sahabat itu susah banget. Nemuin orang yang tepat sama kita susah banget. Nemuin teman aja, bahkan kita harus melalui banyak percobaan. Karena buat cari orang yang cocok sama kita dengan semua karakter kita dan juga kekurangan kita itu mungkin lama. Tapi sekalinya kita menemukannya, berbahagialah di antara kita, dan kita harus sangat menyayangi dia. Orang yang pastinya kita ingin bilang, makasih ya karena ada kamu di hidup aku tuh jadi ngerasa orang paling beruntung. Makasih karena kamu udah temenan sama aku dengan semua kegilaan-kegilaan yang kamu punya, dengan semua cara-cara kamu yang unik. Aku ngerasa aku jadi manusia yang paling beruntung karena aku bisa ngeluarin semua sisi unik dan gila aku. Makasih ya karena ternyata setelah ketemu kamu di semua masa-masa sulitku, aku bisa ngelaluinnya dengan lebih ringan. Mungkin beberapa orang yang pernah dibully, yang pernah dikucilkan, yang pernah ngerasain betapa nggak enaknya ketika kita nggak punya sahabat, itu akan tahu betapa berharga dan betapa berartinya saat kita punya sahabat. Orang yang dulunya nggak pernah tahu rasanya disayang sama sahabatnya, ketika akhirnya dia bertemu dengan orang yang cocok banget, rasanya dia udah nggak pernah minta apa-apa lagi. Dia cuma bisa bilang, aku bersyukur banget aku punya sahabat yang kayak gini. Aku pengen jaga pertemananku sebaik-baiknya. Aku pengen jadi orang yang versi terbaik dalam diriku. Aku pengen lihat sahabatku, orang terdekatku juga melakukan versi terbaiknya. Aku juga pengen dia melalui fase-fase indah dalam hidupnya. Aku pengen, karena aku juga ingin dia bisa di titik aku juga bisa di titik dia. Temen yang akan selalu mendukung kita, sahabat yang mungkin kita kira dengan semua kekonyolannya dulu itu nggak akan cocok sama kita, tapi ternyata who knows, kita bisa ya segila ini. Ternyata kita bisa ya ngelakuin banyak hal yang orang pikir
Apa sih yang mereka lakukan? Mungkin aku tidak beruntung dalam segi percintaan, mungkin aku tidak beruntung dalam segi ekonomi, mungkin aku tidak beruntung dalam segi pendidikan, tapi aku beruntung dalam persahabatan. Terima kasih ya, terima kasih karena kamu udah jadi orang paling ajaib. Sahabat yang buat aku, gak perlu aku minta pertolongan, kamu udah tahu bahwa aku butuh pertolongan. Sahabat yang buat aku, kalau aku mau deskripsikan satu kata, aku akan katakan lengkap. Karena dengan kamu udah tahu semua kurangku, tapi kamu juga ingin tetap melengkapi aku. Kamu yang selalu super baik banget sampai aku tuh bingung, aku tuh harus ngucapin kata apa lagi ya selain makasih. Ya meskipun kadang-kadang kesel sih, kesel karena kamu jadi orang yang aneh, tapi dengan keanehan itu kita malah makin dekat. Berbahagialah setiap orang yang punya persahabatan, karena dengan persahabatan kita bisa ngelaluin banyak hal dalam hidup kita. You will go through everything in your life within her or him. Punya bestie yang ketemu langsung terus sefrekuensi itu anugerah. Yang tadinya kamu tuh lagi sedih banget, terus tiba-tiba malah kamu tuh jadi ngakak. Kayak kok bisa sih ada cerita ini? Kok bisa sih ada sudut pandang ini? Kok bisa ya dia ngehibur aku padahal cara hiburnya tuh konyol banget? Kok bisa sih? Padahal kita cuma ngobrol santai doang, terus tiba-tiba kita deep talk. Kayak selalu ada aja titik asiknya dari semua situasi yang kita kira tuh gak akan asik. Yang kita kira kita udah bingung kita bakal cerita apa lagi ya. Tapi kalau sama dia kita gak pernah kehabisan topik. Selalu ada hal untuk bisa diceritakan. Tapi kalau sama dia kita gak perlu ngelewatinnya sendirian. Dan buat biru ada satu tanda ketika kita menemukan apakah persahabatan itu akan langgeng atau enggak, yaitu adalah ketika apakah kita bisa menjadi diri kita sendiri setelah kita bersahabat dengan orang itu. Apakah kita merasa kita harus menjadi orang lain, kita harus ngumpetin beragam hal, kita harus merasa nggak enak sama satu orang, kita harus merasa nggak enak, atau kita ngerasa ada banyak hal yang nggak bisa kita ceritakan meskipun setiap orang pasti punya rahasia. Tapi dengan dia, bisa nggak kita jadi diri kita sendiri? Oh, ternyata bisa. Karena pertemanan ketika kita harus menjadi orang lain adalah pertemanan yang paling melelahkan. Karena menurut biru dalam fase-fase persahabatan mungkin 1 sampai dengan 5 tahun pertama kita bisa akrab banget, tapi setelahnya kita akan menjalani fase-fase kita punya kehidupan kita sendiri. Kita nggak bisa bilang kalau kita punya sahabat dia nggak boleh punya kehidupannya sendiri, itu namanya egois. Bagaimanapun mereka punya dunianya sendiri dan kita punya dunia kita sendiri, dan apapun yang terjadi kita harus tetap bisa menerima kalau people come and go. Yang mungkin tadinya awalnya bersahabat deket banget terus tiba-tiba jadi enggak, atau tiba-tiba sesekali ketemuan setahun sekali, but it's okay, it's fine. Selama kita masih bisa bersahabat dengan mereka, kita tahu keadaannya baik-baik aja, it's totally fine. Seseorang yang ketika ketemu setahun sekali tapi rasanya kayak udah meluapkan semua rasa yang pernah dialami selama 1 tahun, dan dia ngerasa dia lega, dia menantikan pertemuan 1 tahun sekali itu, yang rasanya kalau boleh diulang lagi, setahun itu ketemu setiap hari itu nggak apa-apa, dan dia akan tetap mencintai masa-masa itu. Tapi balik lagi, di tahun-tahun berikutnya kita semua sudah punya cara kita masing-masing untuk menjalani kehidupan kita, yang mungkin rupanya akan berbeda nantinya. Kalau ada pertanyaan ke kamu mungkin yang bilang gini, lo gak nyesel kalau misalnya nge-treat teman-teman lo sebaik itu? Lo gak pernah nyesel kalau misalnya lo sebaik itu, terus gimana kalau dimanfaatin? Terus kamu jawab, mungkin kamu gak pernah ada di titik kamu ketemu sama seseorang dan kamu ngerasa kamu sedang bercermin pada dia, dan kamu ngerasa sahabat kamu itu menggambarkan dirimu sendiri, dan mungkin kamu ngerasa sama dia kamu gak perlu jadi orang lain. Aku gak pernah nyesel baik sama seseorang, aku gak pernah nyesel aku berteman dengan baik dan tulus sama seseorang, meskipun pada intinya ternyata kita gak berakhir baik, tapi setidaknya aku berteman dengan tulus dan aku memberikan semua cinta dan kasih aku saat aku berteman dengan dia. Kenapa? Karena aku tahu pembalasan Tuhan itu adil, dan aku gak perlu membalas sesuatu yang bukan aku. Tugasku adalah berteman dengan sebaik-baiknya, karena aku tahu setiap orang berhak untuk mendapatkan ketulusan hati dari masing-masing orang. Aku gak perlu banyak orang dalam hidup aku gak perlu punya 5 orang sahabat, 10 orang sahabat, 20 orang sahabat, 1 atau 2 saja yang bisa membuat aku merasa hidup. Itu sudah lebih dari kata cukup. Intinya, makasih ya untuk orang yang dapat video ini yang udah aku bilang sebagai sahabatku. Terima kasih sudah memberikan aku semangat di kala hidup terasa sangat berat. Dan tolong tetap bahagia dalam setiap langkahmu, sampai bahagiamu juga terlihat. Aku gak mau cuman aku yang bahagia. Aku gak mau kalau misalnya kamu sedih cuma kamu sedih sendiri. Aku juga mau sedih bareng sama kamu. Dan untuk sahabatku tercinta, dimanapun kamu berada, semoga kebahagiaan selalu menyertai kamu dan cinta selalu melingkupi semua jalan kamu. Meskipun agak geli sih ngomongnya, tapi jujur, kalau aku boleh berkesempatan untuk bilang semua rasa makasihku, aku akan selalu mendoakan semua kebahagiaan kamu. Jauh-jauhnya dari orang jahat, jauh-jauh juga dari semua hal yang menyakitkan. Semoga hidupmu selalu dipenuhi kebahagiaan. Salam sayang, Langit Biru, podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.